Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, saya nama Hirnot Sarwani. Biasa dipanggil kalau di kampung waktu kecil itu panggilan Wawan. Kita beralamat di Sondaan RT 3 RW 5 Jalan Parangklitik 1 nomor 19 Kecamatan Laweyan, Surakarta. Sehari-hari kita memang banyak pekerjaan, tapi salah satunya adalah kita membuat wayang kulit sehingga kita dikenal dengan nama sanggar, yaitu Sanggar Wawan Sondaan. Jadi awalnya kita dahulu mulai bergelut di bidang seni pewayangan ini sejak masih kuliah di Jogja. Waktu itu tahun 90-an. Jadi kita masih aktif kuliah, menyelesaikan skripsi, tapi karena dituntut untuk penghasilan, karena kita sudah berkeluarga ketika itu, sehingga kita memutuskan kembali kepada hobi sejak kecil. Kita mulai belajar membuat wayang sebenarnya jauh-jauh tahun sebelumnya, yaitu tahun akhir 70, awal 80. Ketika itu kita masih SMP, kita belajar membuat wayang dari empu terkenal di Solo Barat, daerah Sogaten, namanya Bapak Parto Kantimin. Nah, ini ada sesuatu yang unik, jadi karena kita sebenarnya orang Solo, membuat wayang Solo, tapi ketika itu kita domisili di Jogja. Jadi yang aneh lagi, karena terutama dalang-dalang muda Jogja itu, karena waktu itu Bapak Mantep Sudarsono itu terkenal dengan sabetan wayangnya itu, banyak dalang-dalang muda Jogja yang istilahnya itu mengagumi beliau, sehingga tertantang untuk meniru beliau. Kemudian karena wayang Solo itu memang khas ya, untuk sabetan itu lebih enak, lebih ringan, lebih ramping dan sebagainya, sehingga waktu itu kita selama 6 tahun di Jogja itu membuat wayang Solo itu banyak dikoleksi oleh dalang-dalang, terutama dalang-dalang muda. Jadi wayang kulit itu bahannya terbatas ya, artinya memang banyak alternatif, bisa mulai dari bahan yang paling murah, paling tipis, misalnya dari kulit kambing, terutama kambing Etawa. Kemudian ada alternatif kulit sapi, yang paling bagus adalah kulit kerbau. Kenapa kulit kerbau yang paling bagus? Karena dia mempunyai sifat yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca, jadi lebih pelat gitu, lebih lurus dan sebagainya. Beda lagi nanti kalau kulit sapi, biasanya walaupun bisa bagus pada kondisi tertentu, tapi mungkin pada saat musim penghujan atau kelembapan tinggi itu biasanya sama ada semacam lekuk-lekuk atau kelah-kelah gitu cara Jawanya. Tapi dengan itu kulit kerbau kemudian untuk keperluan bikin wayang itu menjadi semakin lama semakin mahal. Di waktu itu harga wayang itu di kisaran 40.000 satu tokoh, misalnya Krishna. Sekarang minimal untuk kualitas yang sama 30 tahun kemudian itu harganya 1.500.000. Jadi di samping harga bahan kulit, nah yang paling ekstrim lagi itu bahan untuk membuat cempuritnya atau gapitnya itu. Jadi bandingkan aja waktu tahun 90 itu untuk gapit satu wayang Bima seperti yang di belakang saya itu waktu tahun 90 itu harga gapit Bima itu berkisar 10.000 sampai 15.000 per biji. Sudah sama tangkai tangannya itu, dari tanduk semua, tanduk kerbau bule. Bayangkan sekarang untuk kualitas yang sama, dari yang dulu 15.000, sekarang harganya hampir 1 jutaan untuk kualitas yang sama. Di awal-awal dahulu kita memasarkannya tradisional ya, jadi kita banyak pelanggannya itu dari kalangan dalang, sedikit dari kalangan kolektor. Tapi waktu masih kuliah dulu, kita banyak berhubungan dengan teman-teman dosen yang kebetulan misalnya di jurusan sastra Jawa atau apa itu biasanya ada mahasiswa tamu dari luar negeri. Jadi dari Amerika, dari Belanda dan sebagainya. Kalau mereka itu pulang ke negaranya masing-masing, biasanya pulang membawa souvenir berupa wayang dari kita. Jadi kita hubungan seperti itu. Juga ketika di Solo juga ada teman yang itu tadi mempunyai murid-murid yang dari luar negeri misalnya. Itu banyak ketika pulang untuk praktek itu mereka membeli wayang dari kita. Kira-kira 15 tahun terakhir kita mencoba, atau 12 tahun terakhir kita mencoba untuk melalui media sosial. Itu tahun 2010 waktu itu.
Di awal-awal bagus ya, tapi kemudian karena media sosial itu kan lebih terbuka ya, artinya orang yang menjadi anggota itu bisa siapapun. Akhirnya juga para pekerja dan sebagainya itu juga ikut memasarkan di media yang sama. Nah, kita tidak tahu nanti untuk berikutnya harusnya kita seperti apa, karena memang kita sudah mencoba berbagai macam media ya, mulai dari Facebook, Instagram dan sebagainya. Ada juga teman-teman yang berhasil, tapi ada juga banyak juga yang berjatuhan karena persaingan itu tadi. Jadi seperti itu. Ya, kira-kira 5 tahun terakhir sebenarnya kita punya harapan. Waktu itu kita di tayangan TV kan ada serial Mahabharata ya, dari India itu yang disukai mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan sekarang pun masih bisa dilihat di media-media yang lain. Waktu itu ada angin segar seperti itu, kita berharap generasi muda juga menghargai atau mencintai wayang. Tapi yang menjadi tantangan kemudian sebenarnya bagaimana secara khusus para generasi milenial ini mencintai wayang dari segi yang tradisi kita sendiri. Itu yang menjadi tantangan berat sebenarnya. Bukan hanya pada para pengrajin atau pembikin wayang, tapi juga para tokoh-tokoh berkecimpung di dunia pedalangannya. Memang banyak hal yang sudah dilakukan, tetapi saya melihatnya wayang hanya cukup untuk disenangi dari segi hiburan saja. Dan itu sebenarnya hanya salah satu aspek saja yang kita tuju. Tapi aspek yang lain kan sebenarnya ada dari dunia pendidikan, karena wayang itu kan budaya ya. Budaya itu tidak hanya seni pertunjukan, tapi juga budaya itu, budidaya itu adalah bagaimana kita mendidik generasi dengan tokoh-tokoh idola. Itu perlu trik tersendiri bagaimana supaya pemuda-pemuda itu bisa lebih senang. Nah, yang terjadi sekarang banyak yang senang itu justru pada hanya dari segi pertunjukan aja. Dan kadang-kadang atau sering juga terjadi dunia pewayangan itu justru tertutup oleh dunia entertainmentnya. Jadi misalnya kalau dulu itu orang cenderung melihat wayang Pakeliran itu mulai dari awal sampai akhir itu mereka belum puas kalau belum tahu dongnya itu sebenarnya ceritanya itu mau tujuannya apa. Tapi kalau sekarang itu biasanya sudah ditutupi dengan seni-seni yang lain yang seringkali justru di akhir cerita itu orang tidak dapat kesimpulan tentang cerita yang dibawakan itu apa. Dan itu juga menjadi keluhan beberapa teman dalang yang istilahnya itu concern di dalam masalah pendidikan itu. Kalau sekedar hanya untuk entertainment cari uang ya memang itu dunianya seperti itu. Tapi kan kita kan tidak hanya mempunyai tujuan seperti itu. Secara umum untuk dunia pedalangan atau pewayangan memang sudah ada lembaganya ya. Lembaganya untuk pedalangan itu ada di Kasunanan, ada di Mangkunegaran, ada. Tapi khusus untuk pembikin wayang itu biasanya secara tradisi dulu di desa-desa itu biasanya anak-anak yang mulai usia SD itu biasanya istilahnya nyantrik ya. Nyantrik itu berguru pada seorang yang sudah bisa memahat wayang dan sebagainya. Untuk di perkotaan seperti kita ini sebenarnya untuk terbatas di Desa Sondaan ini, Kelurahan Sondaan, kita sudah pernah membuat satu program untuk kursus membuat atau kerajinan kulit atau wayang kulit. Sudah kita adakan 2 kali. Kita sebenarnya menyasar untuk kaum milenial, kaum misalnya pelajar ya, misalnya ada SMP, ada SMA. Tapi dalam kenyataannya dari 2 kali kita mengadakan event kursus itu bahkan gratis ya, gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Bahkan mereka peserta itu biasanya dapat fasilitas, misalnya pahatnya atau bahan kulitnya yang dipakai untuk praktek itu biasanya kita gratiskan. Tetapi yang di luar dari perkiraan kita, yang kita tuju itu para kaum muda, ternyata waktu itu yang mendaftar itu justru kebanyakan para kaum manula. Nah, ini menjadi keprihatinan kita, apakah mungkin kegiatan-kegiatan serupa juga bisa kita lakukan. Namun secara harapan ketika kita share itu undangan itu di media sosial, di Facebook itu sebenarnya juga banyak pemuda-pemuda yang tertarik juga, cuman mereka terhalang oleh jarak. Misalnya ada teman dari Jakarta atau dari Jawa Barat atau dari Jawa Timur, wah ini ada kegiatan bagus, gratis lagi. Kalau seandainya kita tempatnya dekat ya kita mau belajar, tapi karena jauh ya itu. Upaya untuk promosinya barangkali masih perlu ditingkatkan lagi sehingga itu bisa istilahnya payu lah untuk kursus-kursus seperti itu.
Sebenarnya banyak dari pemuda, bahkan anak-anak mulai dari tingkat SD yang datang ke kita, mereka belajar, bahkan senang gitu, didukung oleh orang tua. Apalagi mereka kemudian pesan wayang kepada kita, kan wayang itu kan bukan mainan yang murah ya, jutaan begitu, tapi oleh orang tuanya disupport. Kita masih optimis sebenarnya untuk kalangan tertentu itu untuk menggemari wayang. Cuman memang belum seperti yang kita harapkan. Nah, kita harapkan untuk kalau generasi milenial itu bisa tertarik dengan wayang ini, karena memang sebenarnya banyak aspek yang bisa kita pelajari. Bukan hanya dari segi moral ajaran tentang cerita wayang, tetapi bahkan secara fisik bentuk-bentuk wayang itu sendiri sebenarnya secara estetis, secara kesenian itu banyak yang bisa kita pelajari, bisa kita dalami. Salah satu contoh misalnya, satu tokoh wayang itu bisa mempunyai banyak karakter. Misalnya yang di belakang saya itu ada tokoh Bima, itu kan ada yang warna hitam, ada yang warna emas. Itu bahkan tidak hanya dua itu. Untuk satu tokoh wayang itu bisa memiliki karakter sebanyak misalnya sampai 10. Dan itu semuanya melibatkan bukan hanya sekedar seni saja, tapi juga emosi, karakter dan sebagainya, dan itu perlu didalami. Menurut saya, generasi muda hendaklah bisa tertarik lagi pada dunia pewayangan, karena memang banyak hal yang bisa kita pelajari, mulai dari fisiknya, mulai dari ceritanya dan sebagainya, dan itu tidak habis untuk digali, tidak habis untuk diambil airnya, itu akan selalu muncul hal-hal yang baru yang bisa kita ambil manfaatnya dari dunia pewayangan. Itu saja.